Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventus ini tempatnya di Vincere News. Ya, kayaknya para Suara Juventus ini nih bersenang-senang nih, berhappy-happy setelah Yoi. berbulan-bulan menunggu ya. Ada apa itu? Ya, karena salah satu pemain Juventus, pemain Fiorentina yaitu Nico Gonzalez akhirnya resmi nih. Here we go, karena beberapa jurnalis kenamaan di Italia sudah memberitakan bahwa Nico Gonzalez resmi untuk Juventus. Nah, kali ini gue akan membahas materi tersebut, tapi di sini gue seperti biasa tidak sendirian nih. Gue selalu ditemani oleh rekan-rekan yang selalu mengisi di Suara Juventus ini. Kita kenalin dulu ya yang pakai baju putih, mungkin yang sudah sering mengisi di Suara Juventus ini. Mungkin ada yang belum kenal, monggo dikenalkan dulu. Halo teman-teman Juventini, gua Jackie ya. Udah pada tahu lah gua. Bang Oke, thank you Jeki, Rocky. ya Bang Jeki yang selalu mengisi di Suara Juventus ini. Ya kita suka nih teman-teman juga nih yang suka jadi buzzer ya. Banyak ya juga hatersnya Atasnya juga nih ya Allegri. kan. Ya kenalan dulu Mas yang pakai apa nih sweater hitam nih. Monggo Mas silakan. Halo Sobat Suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Solo. Woi Solo, wah Yoi. jauh banget ya kan. Surakarta ya kan. Baik kalau gitu, tanpa berpanjang lebar lagi, gua akan membahas di mana kemarin tepatnya di hari Sabtu malam Indonesia Barat itu karena Nico Gonzalez itu resmi nih. Baik itu Romeo Agresti, terusnya Fabrizio Romano, terusnya ya semua jurnalis mengatakan bahwa resmi telah dipinang oleh Juventus. Nico Gonzalez ini kira-kira dibayar 40 juta ya, something lah, belum termasuk bonus. Nah, apakah ini menjadi Juve mengincar terus nih Nico Gonzalez di mana biayanya ini cukup murah nih dibandingkan kalau kita melihat biaya untuk Chiesa ini juga lebih mahal karena mungkin jarak durasi kontraknya itu hingga 2029 ya kalau nggak salah. Nah, sedangkan Cesa ini cuma 3 tahun ya, menghabiskan kurang lebih 23 juta dan Nico Gonzalez ini hanya sekitar 14 juta nih. Apakah ini mengapa Juve benar-benar mengincar pemain ini kah? Karena melihat dari segi ekonomi kah? Apakah juga termasuk dalam teknis permainannya Mota? Silakan Bang Jeki ini. Menurut Bang Jeki seperti apa? Ya kalau untuk ada tekanan atau kebutuhan ekonomi yang menyebabkan mendingan Nicolas Gonzalez kita hadirkan dan kita lepas Cesa itu memotong budget gaji Cesa yang cukup besar sama biaya dari amortisasinya Cesa yang masih cukup besar yang nilainya setahun itu 23 juta. Sedangkan kalau mendatangkan Nicolas 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 Saputra. Gonzalez, kok Nicolas Oh, Saputra sih, Nicolas Gonzalez itu justru biaya beban tahunannya hanya 14 juta. Jadi hampir perbedaannya itu sekitar 50%. Nah, dengan perbedaan hampir 50% itu nggak mungkin lah bahwa Juventus tidak melihat ada faktor ekonomi mendatangkan Nicolas Saputra. oh, Walaupun Nicolas Saputra, Nicolas Saputra. Nicolas Gonzalez, ADC nih kayaknya. ADC nih, Nicolas ada apa Gonzalez. dengan Nico aja deh Nicholas? Nico untuk mendatangkan Nico. Nggak mungkin lah, nggak ada faktor ekonomi. Pasti ada faktor ekonomi. Tapi juga kita harus lihat juga bahwa kehilangan Chiesa untuk dilepas atau dijual sudah pasti faktor lapangan, faktor performa dari Juventus menjadi penting. Nah, akhirnya disinilah mencari gimana faktor ekonominya masuk dan faktor kualitas di lapangan itu sesuai gitu dengan kebutuhan yang ada di tim. Dari semua mercato Juventus, justru yang paling gue tunggu-tunggu adalah Nicolas Gonzalez ini, Nico Gonzalez ini. Kenapa? Selain Koopmeiners ada dua, bukan Douglas Luiz, bukan Thuram, bukan apa-apa. Karena dia sudah bertahun-tahun di Serie A. Hampir katakanlah ada beberapa tahun lah, 5 musim lebih kayaknya ya, ada di Serie A Tiga, ya. tiga Ya, tahun, 3 tahun. Ada 3 tahun ya di Serie A. Ya artinya bukan barang baru lagi di Serie A. Terus juga sangat perform di Fiorentina. Terus juga ya karena dia sudah ada di Fiorentina, sudah ada di Serie A, dia berhasil membawa Fiorentina itu masuk ke final-final seperti final Coppa. Yang waktu lawan Inter final, conference, ya final Ya conference final league. conference Copa. salah satunya, Ya, final Lawan Coppa Inter ya, final Copa. final Coppa juga. Dan menurut gua untuk dia bermain di Fiorentina terus dia bisa mengantarkan ke final Conference League dan final Coppa itu adalah satu apresiasi yang cukup bagus gitu loh dengan tim yang biasanya lu ada di rank-rank antara 5 sampai 10 lah, tapi lu berhasil masuk ke final Eropa atau final Copa
walaupun tidak juara, tapi kan lu punya kontribusi banyak di sana. Nah, itu yang gua lihat dari seorang Nico Gonzalez bila dihadirkan ke Juventus. Jadi posisinya memang betul ada faktor ekonomi, nggak mungkin Juventus tutup mata terhadap faktor ekonomi, tapi dari sisi lapangan kita juga mendapatkan pemain yang dalam posisi usia peak perform. Kita dalam posisi pemain yang sudah diandalkan di Fiorentina. Jadi pemain andalannya hilang terus ganti pemain andalan buat gua nggak jadi soal. Toh juga Chiesa kan pemain yang bukan, setara yang setiap game bisa golin kan gitu. Chiesa kan nggak gitu juga gitu loh. Jadi Chiesa Chiesa memang punya semangat yang bagus pada saat melawan tim-tim besar dan itu gua akuin dia memang punya apa ya, kapabilitas pada saat lawan tim besar tuh bagus. Grinta Nah ya, Grinta ya. iya, grintanya bagus. Nah, kehadiran Nicolo Gonzalez mudah-mudahan bisa, menggantikan secara cepat dan bahkan bisa melebihi-melebihi apa yang pernah Chiesa hadirkan buat Juventus. Jadi menurut gua faktor ekonomi pasti ada, tapi faktor lapangan juga penting karena kita kehilangan Chiesa, jadi dua-dua ini digabungin menjadilah satu nama yaitu Nicolas Gonzalez gitu Oke, kira-kira. oke, baik. Kalau Bang Adi, bagaimana nih tanggapannya kedatangan Nico Gonzalez ke Juventus? Karena pemain ini sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu bersandingan nih sama Cup Mainers nih, nggak deal-deal nih. Akhirnya kemarin deal juga, bertepatan juga closing juga sama Sergio Conceição ya. Nah itu gimana menurut Bang Adi tanggapannya? Apakah happy kah? Apakah ya biasa aja sih datang kayak gitu? Ya kalau bicara happy ya Juventus ini pasti happy ya. Gue juga termasuk happy dengan kedatangan Nico Gonzalez ini ke Juve gitu karena kan pertama kita emang kurang di lini winger ya karena kan kita akan kehilangan Matias Soule belum ada gantinya terus juga belum ada kasus Chiesa yang belum jelas akan kemana ada rumor yang bakal ke Barca jadi kita emang butuh winger banget gitu. Apalagi pasca game pertama ya cedera gitu jadi emang benar-benar ini ya kita urgensi lah buat yang namanya posisi winger apalagi kita akan main di kompetisi yang berat UCL sampai awal Januari pun masih fase grup gitu. Ini kan benar-benar yang apa butuh pemain yang pas gitu yang dan juga pemain Hmm. yang cocok di tim ini gitu karena dan juga udah tau lah Serie A itu kayak apa. Jadi paling enggak dia dari segi adaptasi dia nggak perlu adaptasi lagi gitu. Kalau untuk Nico Gonzalez karena kita juga butuh dia di Serie A kan. Jadi nggak harus butuh juga di Eropa gitu. Menurut gua kayak gitu sih. Oke. Jadi bisa langsung tune in ya dengan Ya. masuknya Nico Gonzalez dari kompetisi Serie A. Baik, untuk selanjutnya gue akan menanyakan di mana latar belakangnya kenapa nih kena bisa direkrut? Apakah Juventus ini incarnya selalu pemain Fiorentina, mulai dari zamannya Roberto Baggio, terusnya ada Bernardeschi, terusnya Chiesa. Nih, menurut Bang Jeki gimana nih tanggapannya nih? Kenapa nih Juventus selalu langganan ke Fiorentina Mart nih? Oke. Kenapa langganan ke Fiorentina Mart ya? Jelas karena di Fiorentina memang mereka bagus dalam mencari pemain, terus mereka memproduksi pemain. Ya wajar Juve mencari bakat terbaik, pemain terbaik dari setiap klub yang ada di Serie A. Ya kalau kenapa harus Fiorentina ya karena memang Fiorentina mampu terus terus menyajikan pemain-pemain yang memang bisa diandalkan kan gitu. Ya dari zaman Roberto Baggio, Chiellini, Bernardeschi, terus ada Chiesa, ada Vlahovic sampai sekarang Nicolas Gonzalez. Jadi ya sebenarnya ini juga berlaku juga Juve nggak mengkhususkan ke Fiorentina, cuman kebetulan matanya kita tuh kayaknya cocok nih pemain-pemain Fiorentina ini buat berlaga di Juventus, buat posisi-posisi yang dibutuhkan Juventus sekarang. Ya mungkin Hmm. maunya Juventus sih ya dari yang lebih murah dari Fiorentina misalkan, dari Verona atau dari apa. Cuman kan bakat yang ada di situ berarti kan nggak sama gitu, sama dengan yang ada di Fiorentina misalkan. Ya pengennya Nicolas Gonzalez ada di Udinese tapi mainnya segacor Nicolas Gonzalez tapi harganya lebih murah lagi 10 juta ya. Kalau ngomongin maunya ya maunya yang bagus lebih murah kan di mana-mana di dunia ini kan begitu orang semuanya. Iya, iya, iya. Maunya yang bagus dan murah. Cuman kan kalau Fiorentina dia udah berbisnis Mercato, udah inilah udah sangat pro lah, udah ininya lah makanan dia lah setiap musim panas seperti ini musim Mercato. Jadi mereka akan mengasih harga yang pasnya segitu, nggak mungkin murah, nggak mungkin mahal banget supaya cepat laku aja kalau Fiorentina. Cepat di sini bukan berarti direndahkan, tapi dibilang tinggi sekali enggak, dibilang rendah enggak. Cuma memang ada juga pemain yang over value juga kayak Vlahovic, dia jual tembak mahal karena mungkin Juventus saat itu lagi butuh banget duit kali ya. Jadi
Kenapa harus Fiorentina? Sekali lagi karena mereka menyediakan apa yang diincar dari pemain Juventus. Kalau misalkan Fiorentinanya gedek nggak diincar terus sama pemain Juventus, ya yang gedek fansnya kan. Kalau Iya manajemen, betul. kalau manajemennya mah kan dikasih duit, Iya iya. Iya. gitulah kira-kira. Oh, baik. Kalau dari Bang Adika dengan pertanyaan yang sama, apakah ini sebuah tuntutan ekonomi karena melihat beban biaya dari Nico Gonzalez ini cukup rendah dibandingkan Chiesa yang lebih mahal sekitar 23 juta untuk Chiesa. Hanya durasinya cuma 3 tahun nih karena pintar juga si Guntoli ini ngasih jarak apa tenor kontraknya ini panjang nih. Apakah juga di sini masuk tuntutan dari teknisnya Thiago Motta untuk mengarungi kompetisi pada musim kali ini? Silakan Bang Adi. Ya pasti yang paling pertama faktor ekonomi pasti karena tugasnya Giuntoli kan untuk musim ini adalah cut loss ya. Jadi mengurangi beban gaji pemain yang besar-besar ini, banyak udah pemain yang bergaji besar tanda kutip Adrian Rabiot dibuang gitu karena gajinya udah over. Jadi benar-benar ya Giuntoli udah berpikir bagaimana kita mengoffload pemain yang biaya amortisasinya paling gede, tapi kita datengin pemain dengan kualitas mungkin setara ya atau agak downgrade sedikit, tapi dengan amortisasinya yang lebih murah gitu. Jadi emang ini salah satu cerdiknya seorang direktur olahraga di mana dia tahu kebutuhan timnya di mana, tapi dia juga harus tahu bagaimana cari pemain yang cocok, tapi dengan sesuai budget Juve saat ini gitu. Dengan Hmm. selisih yang hampir 8 hampir 9 juta ya kalau hitungannya kalau Nico 14 juta, kalau Chiesa 23 juta artinya kan udah keep 9 juta loh bedanya. Jadi itu udah lumayan lah buat Juve di mana ya kita akan mengarungi kompetisi yang panjang untuk musim ini gitu. Bahkan kita akan main kompetisi kemungkinan itu sampai Juli 2025. Jadi benar-benar sebuah kompetisi panjang lah buat Juve musim ini. Jadi kita butuh kualitas di lapangan tapi juga tanpa mengurangi beban keuangan kita yang lagi rugi. Jadi emang benar-benar di sinilah kecerdikan seorang direktur olahraga seperti yang gue bilang tadi bahwa ya uang harus juga ada prestasinya gitu, tapi prestasi juga butuh uang. Jadi sebuah dilema yang harus dialami ya sama tim kelas Juventus gitu. Kehilangan Chiesa kalau emang pergi ya itu sebuah resiko dari keuangannya Juve yang lagi porak-poranda, maksudnya lagi parah. Jadi emang ya kita harus ikhlasin aja. Kan yang penting ada penggantinya gitu. Jadi ya Nico Gonzalez fan itu ala Juve. Wih, mantap ya kan. Bang Adi sangat bersemangat mendatangkan dari ini Nico ya kan. Iya. Baik, kawan-kawan, gua akan bertanya pada materi selanjutnya nih, ya kan yang penting juga nih. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari Nico Gonzalez? Dia kan posisinya kalau nggak salah winger ya kan, Winger sayap kiri, winger winger. kiri lebih rutin, winger kanan juga bisa. Nah, Antara dua, winger kira-kira kiri dan kanan. apa yang menjadi pointingnya Juventus untuk merekrut si Nico Gonzalez ini? Kelebihan dan kekurangannya kira-kira apa ini? Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan si Gonzalez ini? Karena dia 2 kali juga dari tim Argentina ini sangat diandalkan ya kan, 2 kali juara Copa America, terus final La Cima ya kalau nggak salah lawan Ya, Italia ya kalau nggak salah Itali. waktu itu juga dia ikut. Nah kira-kira apa nih ya kan menjadi kelebihan dan kekurangan si Gonzales ini? Silakan Bang Oke. Jeki. Oke, setelah gue baca statistik, setelah gue baca data-data dari Nicolas Gonzalez, pertama kelebihan dia adalah daya gedor. Daya gedor itu adalah shooting, goal, ya, terutama shooting dan goal. Ya, kemampuan Nicolas Gonzalez untuk menghasilkan shoot dan goal itu benar-benar tinggi gitu. Jadi untuk pemain yang bermain di Fiorentina dia sangat produktif sekali, apalagi dia bermain winger. Jadi itu kelebihan pertamanya dia, yaitu adalah daya gedor dan memang seorang winger harus punya daya gedor. Tanpa punya daya gedor, ya lu bagaimana mau menjadi seorang penyerang sayap? Karena penyerang sayap itu kan tempatnya bagaimana seorang pemain bisa mengeluarkan semua potensi. Karena ada space yang cukup gede, kadang-kadang terus ada tempat untuk bisa bermain one two gitu. Jadi penyerang sayap itu adalah tempat di mana pemain bisa berkreasi secepat mungkin, sebagus mungkin. Karena kan eh, pemain-pemain hebat kan rata-rata penyerang sayap memang di era-era sekarang kan. Seperti Hmm. CR7 waktu awal-awal kan juga penyerang sayap. Messi juga ditaruhnya awal-awal penyerang sayap. Rata-rata penyerang sayap. Neymar juga penyerang sayap. Jadi memang itu posisi yang memang harus diidentikan dengan daya gedor dan itu sesuai dengan Nicolas Gonzalez. Daya gedornya tinggi. Dia punya persentase untuk menghasilkan shoot-nya itu 90%-an lebih, menghasilkan golnya itu 90%-an lebih.
Tapi kalau untuk masalah passing itu menjadi kekurangan. Memang kalau untuk masalah passing, kalau misalkan dibilang dihadirkanlah seorang Nicolas Gonzalez untuk memberikan umpan, passing segala macam, datanya tidak menunjukkan seperti itu. Untuk Vlahovic tidak menunjukkan seperti itu. Cuman datanya menunjukkan lebih kepada daya gedor. Ketika lu ingin punya daya gedor, ingin mencari gol, penyerang sayap lu mampu nih Nicolas Gonzalez gitu loh. Jadi itu. Jadi kalau untuk masalah passing dan assist justru gue tidak melihat itu. Jadi Nicolas Gonzalez ini lebih punya radar predator di dalam kotak penalti karena datanya juga menunjukkan bahwa dia banyak mendapatkan bola di dalam area kotak penalti atau final third. Berarti apa? Pemain ini mampu membaca permainan. Pemain ini mampu melihat ruang-ruang kosong di area final third atau di dalam kotak penalti. Jadi kita bicara Nicolas Gonzalez adalah bicara tentang daya gedor dan gol yang diharapkan dari Nicolas Gonzalez. Jadi itu yang gue harapkan dari Nicolas Gonzalez berada di Juventus. Yaitu apa? Lu punya daya gedor, lu berapa shoot yang lu hasilkan untuk memberikan tekanan kepada tim lawan, berapa gol yang lu bisa hasilkan dalam beberapa pertandingan. Itu yang diharapkan dari Nicolas Gonzalez, bukan gocekannya keren, bukan crossingan, enggak, itu yang diharapkan. Cuman ada satu data paling menarik, yaitu adalah kemampuan dia bertahan sama kemampuan dia adalah eh, menguasai bola atas. Artinya apa? Areal duelnya itu dia selalu unggul dan ini berarti bagus kalau misalkan si si siapa si Nicolas Gonzalez ini menerima umpan-umpan crossing, dia bisa masuk ke dalam kotak penalti, dapat crossing, dia bisa heading. Atau dia dapat long ball dari back, dia bisa terima itu dengan baik, dia bisa kontrol itu dengan baik. Nah ini rata-rata penyerang sayap ini nggak punya nih kemampuan untuk duel udara. Nah si Nicolas Gonzalez punya duel udara. Jadi ini add value-nya dia untuk dia dapat seorang penyerang sayap, add value-nya selain daya gedor tadi. Karena kan gue selalu identikan penyerang sayap adalah daya gedor ya. Iya. Value-nya adalah dia bisa duel udara. Terus masalah kekurangan salah satunya passing yang memang tidak terlalu mengembirakan sebenarnya passingnya dia. Nah, kekurangan yang lain adalah apa? Pemain ini kan selalu gagal di klub terhadap trofi gitu loh. Nah, mudah-mudahan mentalitas dia di Fiorentina itu nggak meracuni yang ada di Juventus. Jadi ibaratnya kan karena keseringan gagal, akhirnya mentalnya kayaknya gue gagal lagi dari Juventus. Justru kekurangan mentalitasnya itu diperbaiki di Juventus. Lu kan kemarin gagal mulu trofi. Nah, di Juventus lalu mendapatkan trofi. Begitulah kira-kira. Jadi ada mentalitas di sana, ada passing yang tidak terlalu mengembirakan. Padahal sebenarnya penyerang sayap kalau dia combine lagi dengan passing yang luar biasa, mungkin dia bisa setara penyerang-penyerang sayap yang sudah hebat gitu loh. Cuman dia area passingnya rata-rata dari gue lihat statsnya jelek. Jadi memang lebih ke banyak ke shoot, ke gol, menciptakan shoot, terus SG-nya tinggi berarti ya? XG-nya tinggi, shoot golnya tinggi. Jadi ya udah kita ngomongin Nicolas Gonzalez berarti ngomongin seseorang yang punya daya gedor yang baik gitu. Oh, oke, baik. Wah, udah bisa jadi pundit Bang Jack ini ya kan. Baiklah, apa nih Bang Adi nih? Ya, gua Bang Adi dulu ya kan. Karena terang menggebu-gebu ya kan. Gua lihatnya kalau Nico ini kan pemain yang inverted winger ya, pemain kaki kiri tapi mainnya di kanan gitu. Karena kan Juve cocok lah buat mengganti Matisole di mana kita kehilangan winger yang kaki kiri, Kidal tapi mainnya di kanan gitu. Jadi emang ini sebagai apa ya pengganti upgrade dari Sole lah kalau gua lihat ya, yang lebih matang, terus juga udah juara dunia, juara Copa America, terus juga tadi Ya, kayak Bang betul. Jeki bilang udah masuk final Copa Italia, terus kok final Conference League 2 kali gitu. Jadi emang ini pemain yang sangat diandalin di Fiorentina. Jadi ya kalau emang nanti di Juve jadi starter, kita pun udah tahu cara mainnya kayak apa. Nanti akan bisa main untuk direct, bisa main untuk apa namanya keep passes untuk main one two atau main bentuk triangle di depan dengan fullback dan main tengah. Jadi emang benar pemain yang kita butuhin saat ini karena kita kan untuk main taktik Mota kan yang fluid, terus juga semua pemainnya harus bergerak. Ya kita butuh pemain yang bisa bermain di role seperti ini. Jadi pemainnya nggak statis, nggak nunggu bola terus gocek-gocek lari itu enggak. Kita dia bagaimana dia bisa nyari ruang sempit, dia bagaimana bisa narik lawan itu juga kita butuhin untuk di ketika Juve ketemu tim yang mainnya low block ya. Ini kita belum ketemu tim yang mainnya low block aja sih. Jadi gua mau lihat bagaimana Nico ini akan berfungsi ketika Juve ketemu tim yang mainnya parkir bus gitu. Jadi sangat dibutuhin lah buat Juventus. Oh, satu pertanyaan terakhir dari gua ya kan. Nah, pertanyaan menarik nih. Udah dibeli nih, cukup mahal. Ya round 40 juta belum sudah termasuk bonus lah ya kan. Durasi dikasih panjang ya 2029. Apakah menjadi starternya Mota? Apakah cuma cadangan? Apakah bersaing dengan Weah? Tetap milih Weah sih.
Mota. Nah, pertanyaannya itu, apakah menjadi starternya Mota nih si Nico Gonzalez? Menurut Bang Adi bagaimana ya kan? Silakan. Ya kalau dibeli mahal 40 juta cuma untuk di cadangan, ya mending beli pemain lain aja lah. Kalau kayak gitu ya, buang-buang anggaran aja lah kalau gitu. Lu beli pemain mahal cuma buat cadangan gitu. Ya kita beli Nico Gonzalez ini kan harapannya ya buat menjadi pesaing pesaing WA ya, atau jadi starter utama lah. Karena kan dengan harga segitu cadangan, masa cadangannya pemain harga 12 juta itu kan nggak make sense ya kalau kita lihat tim Hmm. kayak gitu beli pemain 40 juta tapi cadangan dari pemain yang harganya 12 juta gitu. Jadi emang ya kita emang butuh lah pemain ini untuk jadi starter gitu. Kalau jadi Fiorentina jadi starter, masa di Juve juga cadangan itu kan nggak make sense lah kalau dia pengen naik Hmm. pangkat. Ini pemain juara dunia loh. Kalau orang kan selalu bilang bahwa Chiesa tuh jago karena pernah juara Euro, ya lainnya juara dunia bos gitu. Jadi nggak ada istilah bahwa ya kalau kualitas tetap kualitas sih karena kelas itu permanen gitu. Kalau nama besar itu bisa hilang tapi kalau tetap kelas itu tetap permanen sih menurut gue. Jadi apapun yang dibilang bahwa Nico akan starter di apa namanya Juve eranya Mota gitu. Oke, baik. Wah, mantap sekali Bang Adi ini ya kan, semangat sekali mengarungi musim kali ini ya kan dengan Mercatonya Juventus. Nah, ke Bang Jack ini gimana nih Bang? Apakah jadi starter? Apakah cadangan? Melihat kemarin Vlahovic 40 juta ya sekitar something lah juga ya. Ya segitu Taufik aja lebih bukan. malah. Ya Taufik malah lebih lebih malah. ya kan. Ya jadi striker ya gitu-gitu aja. Ya walaupun cetak gol juga ya kan, tapi tidak kayak Mbappe lah ya kan kayak Hmm. gitu. Nah, ini Nico Gonzalez nih udah beli mahal-mahal. Apakah menjadi starternya Mota kah? Apa balik lagi tetap Oya yang akan menjadi starternya Mota? Monggo, silakan. Oh ya nggak mungkin lah Mota. Mota pasti dia juga punya pikiran yang logis melihat Nico Gonzalez ya. Kecuali memang benar-benar itu faktor taktikal banget Nico Gonzalez harus cadangan. Tapi kalau untuk reguler gue pikir Nico Gonzalez pasti akan jadi utama bermain tim inti. Dan memang dia kita datangkan untuk jadi tim inti, untuk punya daya gedor. Ya Yildiz anak 19 tahun yang memang butuh jam terbang juga untuk belajar dari apa rekan-rekan yang lebih senior untuk punya daya gedor. Nah, sedangkan Wea musim ini sebenarnya lagi mencoba untuk ya gue mau perform gimana gitu, tapi ternyata udah cedera duluan. Jadi ya udah nggak mungkin, jadi udah nggak mungkin, udah pastilah Cesa kita udah coret lah, Cesa udah pasti out lah. Udah nggak mungkin ya udah pastilah Nico Gonzalez main di sayap kiri atau sayap kanan, penyerang sayap kiri atau penyerang sayap kanan, tinggal Mota lihatnya mana nih. Kita melawan melawan lawan lihat lawan dia mana lemahnya di kanan atau di kiri. Kalau dia lemahnya di kanan, gue taruh lah Nico Gonzalez di kirinya kita. Kalau dia lemahnya di kiri, kita taruh lah Nico Gonzalez di kanan yang kita. Gitu supaya Nico Gonzalez bisa mengeksplor lebih banyak, bener nggak? Hmm. Untuk bisa menghasilkan peluang-peluang dan ya tadi yang gue harapkan daya gedor untuk mencetakkan gol. Jadi harus Rock ini harus tim inti karena nggak ada lagi. Kan agak lucu sih kalau misalkan nanti malah Weah yang utama cadanginnya. Nggak mungkin lah dia masih logis lah. Gue pikir Mota masih orang normal lah cara berpikirnya. Berarti bisa langsung tune in ya di mungkin giornata ketiga kali lawan Roma ya kan, karena Verona ini kan agak sulit ya. Iya Ya kita nggak nggak tahu susah. juga ya apakah. Lawan Roma harus sudah main loh. Lawan Roma Iya. harus sudah main. Nggak usah tahan-tahan lagi, langsung mainin udah gitu. Tunjukin kalau kalau Juventus beli pemain yang emang lagi perform gitu. Oke, baiklah kalau gitu kita nggak usah panjang-panjang lagi ya, karena kita membahas tentang kedatangannya Nico Gonzalez. Ya, tunggu aja kawan-kawan berita terupdate. Nomor berapa ya Nico Gonzalez nih? Wah, belum ada Yang kosong Bentar, nomor 11 masih kosong nggak sih? 11 11, kosong. 11. 7 kali, 7. 7 kan Kopenas nanti. Oh ya. 8 8 kosong 8 8 Aneh kosong. Bapak, banget. Bapak sudah cenayang aja nih, Bapak. Nomor Penyerang 8 kosong nomor 8. penyerang sayap nomor 8 aneh lah. Nomor 11 cocok 11. 11 ya. Ya oke lah, nanti mungkin bisa diatur dari manajemen, gua nomor 11 saya, Pak, kayak gitu. Iya iya iya. Baik, terima kasih Bang Jeki, Bang Adi atas waktu dan Thank you. kesempatannya. Kawan-kawan juga jangan lupa support channel di Suara Juventus ini. Kalian bisa berkesempatan nih seperti Bang Jeki, Bang Adi, Bang Andar, Bang Paundra dan yang lain-lain. Dan juga ikuti juga channel kami dengan cara ikut membership ya kan, join di membership kami karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan menjadi narasumber di Suara Juventus ini. Ada di deskripsi channel kami. Monggo silakan, ayo
yang ingin bersuara, yang ingin beropini, yang ingin berpendapat mengenai Juventus, silakan. Kita terbuka siapapun, ya kan. Jangan lupa juga di-share ke kawan-kawan, ada channel nih yang menarik tentang membahas Juventus, ya kan. Nah, belum ada nih saingannya, ya kan, yang membahas seperti ini. Karena biasanya kan cuma slide-slide doang nih, ya kan. Nah, di-share nih, ada nih channel yang bisa bertukar pikiran mengenai Juventus. Jangan lupa juga di komen, di saran dan kritiknya kita tunggu, karena dengan begitu channel kita bisa berkembang lebih baik. Akhir kata dari gua, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga Bang Jeki dan Bang Adi juga. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve. Thank you, thank you, thank you.